Nama saya Siti Ainun Khalifah, saya biasa dipanggil dengan Ainun. Saya berlatar belakang dari Nasrani, lebih tepatnya saya dari sekolah tinggi Alkitab, dan saya mengambil jurusan misionaris. Saya masih ingat kata dosen saya itu dulu, bahwa kisah tentang Nabi Muhammad itu adalah kisah yang dibuat-buat gitu kan, lahir di tempat yang sebenarnya tidak semestinya gitu kan, dan itu masih tertancap di benak saya sampai dengan sekarang gitu kan, bagaimana beliau mendeskripsikan tentang bagaimana agama Islam dan Nabi Muhammad yang setelah saya sekarang menjadi Muslim itu sangat berbeda sekali. Jadi memang sengaja nggak diajarkan, tapi agama yang lain dipelajari? Iya. Hanya Islam yang dipelajari? Ya, Hindu, Buddha, kita dulu studi banding ke pura seperti itu, ke patung dewa, patung tidur itu ya. Nah, itu kita juga dulu ke sana, bertemu dengan biara-biaranya, kita ke sana. Katolik juga kita dipertemukan di sana juga. Ada beberapa kita kunjungan-kunjungan seperti itu. Islam nggak? Sama sekali. Berapa tahun sekolah di situ? 4 tahun, sama seperti S1. Iya. Anda lulus? S1. Ya. Tidak sampai lulus karena saya di DO terlebih dahulu. Di DO lebih dahulu? Ya, jadi saya 3 tahun saya di sana, terus kemudian saya kena DO. Oh, kenapa? Saya di DO itu karena awalnya dalam beasiswa kita tidak diizinkan untuk mendirikan lembaga atau melakukan suatu kegiatan terkait dengan badan hukum. Kemudian dalam proses saya berjalan S1 itu sudah menjelang 3 tahun, udah hampir selesai. Saya mendirikan lembaga pendidikan, lembaga bimbingan belajar, lebih tepatnya seperti itu. Terus kemudian saya tidak diizinkan dan saya suruh memilih antara lembaga bimbingan belajar atau saya melanjutkan kuliah. Saya mendirikan itu pada saat masa libur sekolah. Terus kemudian saya disuruh meminta mengambil pilihan, gitu kan. Dan sementara saat itu sudah berjalan dengan 53 pegawai yang tidak memungkinkan saya harus mengambil keputusan saya meninggalkan begitu saja, di mana letak moral saya, tanggung jawab saya terhadap mereka. Saya cuma minta dispensasi waktu 1 semester untuk saya melanjutkan bimbingan belajar ini, sembari setelah itu saya lepaskan, gitu. Saya akan berikan kepada teman saya, tetapi saya tidak ada kesempatan ke sana, sehingga akhirnya saya memilih bahwa hari itu juga saya harus putuskan, saya memilih untuk saya mempertahankan lembaga bimbingan belajar, karena moralitas itu yang saya pertahankan. Ya, kemudian besoknya saya muncul langsung di salah satu koran di Jawa Timur yang terpampang nama saya dan foto saya, bahwa nama saya pemilik daripada lembaga bimbingan ini tidak memiliki hubungan secara yuridis dan bla 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 dengan sekolah tinggi tersebut, gitu. Nah, sistem perkuliahannya, sistem pengajarannya seperti apa? Apakah saya dengar kok kalau ini nggak boleh bertanya bla bla, hanya di doktrin, apakah begitu sistem seperti itu? Di sana itu kita lebih baik didoktrin tentang kristenisasi ya, gitu kan. Terlebih saya mengambil pada fokus di misionaris, gitu. Jadi Senin sampai dengan Jumat kita akan ambil pelajaran. Jumat sore, siang itu sudah selesai, sore habis jam 1 gini, itu kita terjun ke lapangan di gereja-gereja seperti itu. Kalau misalnya jadi nanti fokusnya di situ akan mengalir gitu. Nanti kalau memang fokusnya dia di gereja sebagai gembala gereja, maka otomatis dia lebih banyak mengurus pada urusan pergerejaan. Tapi kalau memang misionaris, dia akan lebih banyak mengkristenisasi, gitu, mencari gembala-gembala yang hilang. Jadi tugas misionaris itu melakukan kristenisasi? Iya, lebih tepatnya seperti itu, mencari gembala yang hilang. Bukan sebagai misionaris? Menyebarkan ajaran agama Kristen, lebih tepatnya kepada orang-orang yang tidak atau belum mengenal Kristen, seperti itu. Walaupun mereka sudah beragama? Sudah beragama, tapi kan mereka belum mengenal Kristen. Itu yang diajarkan. Atau mereka sudah Kristen tapi mereka tidak hilang kendali, seperti itu juga. Tapi lebih banyak kita saat itu saya lebih banyak menarik orang-orang Muslim
Muslim KTP. Saya garis bawahi di sini. Saya tegaskan Muslim KTP. Karena apa? Karena sangat mudah untuk membawa mereka untuk masuk ke Kristen. Caranya? Lewat kehidupan seharian, budaya, lingkungan, dan kita mempelajari di situ. Jadi misalnya contoh saat itu saya di daerah Blitar. Ada satu keluarga dan desa, mereka kebiasaan hidupnya itu ke sawah pagi atau mungkin berkebun. Nah, saya akan terjun ke mereka, mendatangi mereka selayaknya warga pada umumnya. Saya akan datang dan menyapa mereka. Kemudian pada hari pertama seperti bertahap ya, tidak langsung setelah-merta gitu, enggak, bertahap. Dan itu membutuhkan waktu lumayan hampir setahun gitu. Sampai pada akhirnya sebagian orang dari desa itu menjadi Kristen. Ya bertahap, awalnya pasti perkenalan, kemudian saya membantu mereka. Kita bersikap baik selayaknya kita manusiawi aja gitu kan. Jadi ya bagaimana budaya mereka, ya kita ikutin budaya mereka. Ke sawah ya kita ikut ke sawah. Mereka berkebun ya kita ikut berkebun gitu kan, membantu apa-apa pekerjaan mereka kesehariannya mereka. Dari kondisi mereka merasa dibantu, kita menerima kondisi mereka, kita mendengarkan curhatan mereka, masalah mereka kita dengarkan semuanya. Itu membuat satu celah untuk kita diterima oleh. Anda digaji sebagai misionaris dan atau dananya dari? Digaji itu tidak, tapi difasilitasi iya. Dalam bentuk? Apa yang menjadi kebutuhan seorang misionaris? Contoh misalnya, berapa biaya kebutuhan saya, transport saya sampai ke titik lokasi, ongkos PP saya pulang, itu semua di cover. Kemudian untuk biaya makan itu semua pasti dijamin. Untuk tempat tinggal kita disediakan. Semua fasilitas kita disediakan. Jika memang ya hidup ya. Fasilitas hidup. Artinya tidak sampai susah gitu loh. Jadi kalaupun kamu menyebarkan agama ke arah satu penjuru sana, itu kita survei dulu di sana, kebutuhan kita apa, berapa transport ke sana, berapa naik line-nya, mungkin naik line atau mungkin perlu motor, perlu mobil, jangkauan kemana, berapa kilo, itu semua kita jelaskan pada titik awal survei. Kemudian kita ajukan dan dana itu akan dikeluarkan setiap kita akan mengarah ke lokasi tersebut. Dan itu tugasnya 1 minggu 1 kali, Jumat sampai dengan Minggu atau Ahad siang. Selesai acara kebaktian itu kita pulang. Biasanya berapa? Berapanya itu relatif, tergantung dari jarak jauh, dekat. Anda terima? Sesuai dengan nilai. Di situ letak kejujuran seorang misionaris ditekankan juga. Tidak boleh kita memainkan nilai nominal. Jadi seorang misionaris itu ditekankan adanya kegigihan, kejujuran, kesetiaan, dan sosial. Bagaimana kita bermasyarakat di masyarakat tersebut. Nah, untuk kehidupan pribadi nggak ada gaji tadi nggak? Tidak tercover di situ. Kan itu kan biaya dari untuk misionaris pada saat perjalanan kan. Untuk biaya hidup itu ada lagi yang di cover. Beda tapi beda lagi. Jadi kalau dari ini tadi kan untuk biaya proses praktek tugas itu kita di cover sama instansi pemerintah, instansi dari sekolahan gitu kan. Terus kemudian nanti untuk biaya keseharian itu kita ada beasiswa sendiri. Uang buku itu ada beasiswanya sendiri, seperti itu. Jadi setiap bulan terima berapa untuk biaya itu? Waktu itu hampir saya tidak bisa menerima secara langsung karena semua transfer ke sekolahan. Gitu. Jadi segala macam urusan, saya perlu baju, ya sudah saya beli baju, berapa biaya kebutuhan baju nanti akan ditransfer ke pihak sekolah. Saya ngajukan ke sekolah. Nanti ada donatur beasiswa, saya dulu dapat beasiswa dari Amerika sama Korea.